saya Airin dari kelas 7A dengan NPM 221063105001. Di sini saya akan melakukan presentasi terkait tugas final project statistika inferensial yang telah saya buat dengan judul hubungan rata-rata konsumsi bulanan dan harga komoditas makanan di perkotaan dan perdesaan Provinsi Sumatera Utara yang diambil dari data Badan Pusat Statistik bulan Maret tahun 2025. Adapun dalam presentasi ini, yang pertama saya akan memaparkan hasil poster yang telah saya buat yang mencakup latar belakang, tujuan, metode, hasil, pembahasan, serta kesimpulan. Setelah itu, saya akan memberikan tutorial di akhir bagaimana cara pengolahan data yang saya gunakan dalam penelitian ini, termasuk bagaimana saya melakukan perhitungan uji chi-square untuk menganalisis hubungan rata-rata konsumsi bulanan dan harga komoditas makanan di perkotaan dan perdesaan Provinsi Sumatera Utara yang saya ambil dari data BPS bulan Maret tahun 2025. Baik, tanpa berlama-lama langsung saja kita masuk ke latar belakang. Dari 60-70% dari harga komoditas makanan di Provinsi Sumatera Utara dapat dipengaruhi oleh lokasi, baik perkotaan maupun perdesaan. Perbedaan harga ini dapat dilihat dari pola konsumsi bulanan masyarakat yang berbeda antara kedua lokasi tersebut. Tahukah kamu, perbedaan harga komoditas makanan di perkotaan dan perdesaan Provinsi Sumatera Utara dipengaruhi oleh yang pertama, yaitu dipengaruhi oleh akses pasar, yang kedua infrastruktur, dan yang terakhir pola konsumsi bulanan masyarakat yang berbeda. Namun faktanya, harga komoditas makanan di perkotaan cenderung lebih tinggi dibandingkan dengan perdesaan. Hal ini diduga berkaitan dengan faktor akses ke pasar, infrastruktur, serta konsumsi bulanan yang lebih tinggi di perkotaan yang akhirnya mempengaruhi harga pasar. Nah, tujuannya menganalisis hubungan antara rata-rata konsumsi bulanan penduduk dengan harga komoditas makanan di perkotaan dan perdesaan Provinsi Sumatera Utara berdasarkan data BPS bulan Maret tahun 2025. Untuk metodenya, terdapat beberapa langkah-langkah. Yang pertama, data sekunder diperoleh dari BPS bulan Maret 2025 mengenai rata-rata konsumsi bulanan penduduk dan harga komoditas makanan di perkotaan dan perdesaan. Yang kedua, menggunakan chi-square untuk menguji apakah ada perbedaan signifikan antara harga komoditas makanan berdasarkan lokasi, yaitu perkotaan dan perdesaan, dan rata-rata konsumsi bulanan penduduk. Untuk rumus yang saya gunakan tertera pada poster, yang dimana OI itu adalah frekuensi yang diamati dan EI adalah frekuensi yang diharapkan. Dan yang keempat, kita menghitung nilai chi-square berdasarkan data yang ada, kemudian kita bandingkan hasil chi-square yang dihitung dengan chi-square tabel untuk menentukan apakah ada perbedaan yang signifikan. Kemudian kita masuk ke hasil. Di sini saya ada beberapa jenis komoditas makanan yang telah diambil dari data BPS 2025. Yang pertama itu ada beras, ada tepung terigu, ada ketela pohon atau singkong, kemudian ada ikan dan udang segar, ikan dan udang diawetkan, daging sapi, dan seterusnya sampai dengan gula pasir. Nah, untuk di perkotaan, harga jenis komoditas makanan yang pertama adalah beras, yaitu 91.877, sedangkan di perdesaan adalah 117.493, sampai dengan harga gula pasir yang dimana di perkotaan itu 10.509 dan harga di perdesaan yaitu 11.973. Kemudian ada pula jenis komoditas makanan bayam. Di perdesaan itu 3.315, sedangkan di perdesaan jauh lebih murah yaitu 2.319. Nah, dari hasil perhitungan chi-square diperoleh nilai chi-square yang dihitung sebesar 5.460 dengan derajat kebebasan yaitu 19. Setelah membandingkan hasil tersebut dengan chi-square tabel untuk tingkat signifikansi 0,05 atau bisa dikatakan 5%, yaitu 30.143, kita dapat melihat bahwa chi-square yang dihitung 5.460 lebih kecil dari chi-square tabel yang dimana
bernilai 30.143. Nah, dengan demikian kita gagal menolak hipotesis nol yang berarti tidak ada perbedaan signifikan antara harga komoditas makanan di perkotaan dan perdesaan Provinsi Sumatera Utara berdasarkan rata-rata konsumsi bulanan penduduk. P-value yang dihitung juga mendukung kesimpulan ini karena P-value lebih dari 0,05. Untuk pembahasan, berdasarkan hasil perhitungan uji chi-square, nilai chi-square yang dihitung sebesar 5.460, sedangkan nilai chi-square tabel pada derajat kebebasan DF sama dengan 19 dan tingkat signifikansi 0,05 adalah 30.143. Karena X kuadrat hitung 5.460 lebih kecil dari X tabel 30.143, kita gagal menolak hipotesis nol, yang berarti tidak ada perbedaan signifikan antara harga komoditas makanan di perkotaan dan perdesaan Provinsi Sumatera Utara. Selain itu, hasil P-value lebih dari 0,05 mendukung kesimpulan ini, menunjukkan bahwa perbedaan yang ada dalam data bisa saja terjadi secara kebetulan. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa lokasi perkotaan dan pedesaan tidak mempengaruhi harga komoditas makanan secara signifikan berdasarkan rata-rata konsumsi bulanan penduduk. Nah, untuk kesimpulannya, dari hasil analisis menggunakan uji chi-square dapat disimpulkan bahwa tidak ada perbedaan signifikan antara harga komoditas makanan di perkotaan dan perdesaan Provinsi Sumatera Utara berdasarkan data rata-rata konsumsi bulanan penduduk. Faktor lokasi tidak menunjukkan pengaruh yang kuat terhadap harga komoditas makanan. Untuk berikutnya saya akan memaparkan tutorial hasil data yang telah saya olah. Di sini saya sudah menuliskan semua untuk mempersingkat waktu, yang dimana jenis komoditas makanannya itu tadi seperti tertera dalam poster, ada beras, tepung terigu, ketela pohon atau singkong, ikan dan udang segar, ikan dan udang diawetkan, daging sapi, daging ayam ras atau kampung, telur ayam ras atau kampung, susu kental manis, bayam, pisang, bawang merah, bawang putih, cabai merah, cabai rawit, tahu, tempe, minyak kelapa atau goreng, kelapa, dan gula pasir. Nah, untuk di perkotaan, harga jenis komoditas makanannya itu beras, yaitu senilai 91.877. Kemudian untuk di perdesaan yaitu 117.493. Sebentar. Untuk di pedesaan itu 117.493. Kemudian tepung terigu itu di perkotaan 1.105, di pedesaan 1.023. Ketela pohon di perkotaan 1.389, kemudian di pedesaan 1.704. Nah, berikutnya kita akan menghitung total baris. Total baris yang dimana perkotaan sama dengan perkotaan ditambah dengan perdesaan, yaitu sama dengan kolom B 2 ditambah dengan kolom C 2. Perkotaan ditambah dengan perdesaan menghasilkan 209.37. Kemudian dari kolom 2 kita tarik ke bawah dan menghasilkan total kolomnya itu 1351041. Kemudian di perkotaan kita untuk menghitung sebentar. Saya gunakan dalam penelitian ini sebentar. Ya. Jadi
saya menghitung menggunakan uji Chi-square untuk menguji perbedaan harga komoditas makanan antara perkotaan dan perdesaan. Jadi langkah pertama itu kita menyiapkan data yang digunakan dalam analisis. Data yang digunakan adalah rata-rata konsumsi bulanan dan harga komoditas makanan di perkotaan dan pedesaan yang diperoleh dari BPS bulan Maret tahun 2025. Nah, tabel yang kita gunakan itu mencakup ada jenis komoditas makanan, kemudian harga komoditas di perkotaan dan perdesaan, serta total harga untuk masing-masing kategori. Jadi pertama kita buat jenis komoditas makanannya dulu. Itu ada beras, ada tepung terigu, ada ketela pohon atau singkong, ada ikan dan udang segar, ikan dan udang diawetkan, daging sapi, daging ayam ras atau kampung, telur ayam ras atau kampung, susu kental manis, bayam, pisang, bawang merah, bawang putih, cabai merah, cabai rawit, tahu, minyak kelapa atau minyak goreng, kelapa, serta gula pasir. Kemudian kita menginputkan data dulu. Kita menginputkan data yang dimana dari data BPS itu untuk harga perkotaan, untuk harga beras di perkotaan yaitu 91.877, sedangkan harga beras di perdesaan yaitu 117.493. Kemudian harga tepung terigu di perkotaan 1.105, harga tepung terigu di perdesaan 1.023. Kemudian harga ketela pohon di perkotaan yaitu 1.389 dan di pedesaan harganya 1.704. Kemudian harga ikan dan udang segar di perkotaan yaitu Rp83.006, di perdesaan Rp61.913. Kemudian harga ikan dan udang diawetkan di perkotaan yaitu Rp15.163, di perdesaan Rp21.831. Kemudian harga daging sapi di perkotaan Rp2.842, di pedesaan Rp789. Kemudian daging ayam ras atau kampung yaitu Rp23.638, di pedesaan Rp19.943. Itu terus sampai dengan harga gula pasir yaitu Rp10.509 di perkotaan dan Rp11.973 di pedesaan. Kemudian kita akan melakukan perhitungan total baris, yang dimana total baris itu adalah sama dengan perkotaan ditambah harga komoditas di perkotaan dijumlahkan dengan harga komoditas makanan di perdesaan, yang dimana B2 ditambah C2, kolom B2 ditambah C2 yaitu 91.877 ditambah dengan 117.493, maka menghasilkan 209.37. Itu kita lakukan dengan cara yang sama untuk setiap jumlah harga dan setiap jenis komoditas makanannya. Jadi kita langsung tarik ke bawah dan menghasilkan yaitu total kolomnya 1351041. Berikutnya kita menghitung frekuensi yang diharapkan, yaitu kita menghitung S1 di perkotaan, yang dimana S1 dan E2 di perkotaan dan perdesaan. Nah, kemudian kita hitung dengan rumus yaitu total baris dikali total kolom perkotaan dibagi dengan total kolom baris. Di sini untuk frekuensi yang diharapkan untuk perkotaan yaitu D2 total baris perkotaan pedesaan dikalikan dengan
B22 yaitu total harga kolom perkotaan dibagi dengan total kolom dari total baris yaitu 1351041, maka dihasilkanlah 53005. Kita lakukan dengan cara yang sama dengan ditarik ke bawah dan menghasilkan sampai dengan gula pasir yaitu 5692. Kemudian untuk di E2 pedesaan pun juga sama. Di E2 pedesaan juga sama, namun kita menginputkan C22 yang dimana adalah total kolom perdesaan dibagi dengan total kolom total baris, maka menghasilkan 156365. Kemudian kita tarik ke bawah sampai dengan di jenis komoditas gula pasir. Kemudian setelah kita menghitung frekuensi masing-masing dari perkotaan dan pedesaan, kita menghitung nilai chi-square yang dihitung selisih antara observe dan expect. Kemudian kita kuadratkan dan dibagi dengan E. Di sini B2 dikurang E2 yaitu perkotaan dikurang dengan E1 perkotaan 53005, kita kuadratkan 2 dan kita kuadratkan dan bagi dengan E2 yaitu E2 yaitu 53005 tadi, maka menghasilkan 28508. Setelah kita menghitung dari total chi-square ini, yaitu selisih antara observe dan expect yang kita kuadratkan dan kita bagi dengan E untuk setiap komoditas. Kemudian kita lanjut lagi ke yang perdesaan juga caranya sama, yaitu kita dengan menginputkan C2 dikurang F2 dikuadratkan dan dibagi dengan F2, yang dimana C2 ini adalah harga komoditas makanan di pedesaan, kita dikurangkan dengan frekuensi frekuensi yang diharapkan di pedesaan, maka dihasilkan 9664. Kemudian kita tarik ke bawah sampai dengan di jenis komoditas makanan gula pasir. Kemudian setelah kita menghitung selisih antara observe dan expect yang kita kuadratkan, kita bagi dengan N untuk setiap komoditas, kemudian kita akan menghitung X kuadrat hitungnya, yaitu kita menggunakan fungsi sum sama dengan sum, yang dimana frekuensi yang diharapkan perkotaan dengan frekuensi yang diharapkan
yang dimana kita menghitung X kuadrat. Hitungnya yaitu sama dengan sum G21 kolom H21, yang dimana kolom total kolom perkotaan dan total kolom perdesaan. Kemudian kita menghitung DF-nya, dimana 19 itu adalah derajat kebebasan, yang dimana 20 itu adalah jenis komoditas dari makanan, dan 2 itu adalah jenis lokasi yaitu perkotaan, dan frekuensinya yaitu 0,05, dan X tabelnya kita dapatkan, kita pakai fungsi cis INFRT 0,0519, maka didapatkan hasilnya 30 1435 2721. Nah, dari langkah-langkah ini jika X hitung lebih besar dengan X tabel, maka menolak hipotesis 0 dan menyimpulkan bahwa ada perbedaan signifikan antara harga komoditas di perkotaan dan perdesaan. Namun jika X hitung itu lebih kecil sama dengan X tabel, maka gagal menolak hipotesis 0 dan menyimpulkan bahwa tidak ada perbedaan signifikan antara harga komoditas di perkotaan dan perdesaan. Jadi berdasarkan perhitungan chi-square yang dihitung, hasilnya adalah 5.460, lebih kecil dari chi-square tabel 30 143 dan p value-nya 0,05, yang berarti gagal menolak hipotesis, sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak ada perbedaan signifikan antara harga komoditas makanan di perkotaan dan perdesaan Provinsi Sumatera Utara berdasarkan rata-rata konsumsi bulanan penduduk. Mungkin sekian pemaparan mengenai hubungan antara rata-rata konsumsi bulanan dan harga komoditas makanan di perkotaan dan pedesaan Provinsi Sumatera Utara, serta pengolahan data menggunakan uji chi-square. Melalui langkah-langkah yang telah saya jelaskan, kita bisa melihat bahwa lokasi memang tidak bisa memberikan perbedaan yang signifikan terhadap harga komoditas makanan berdasarkan konsumsi bulanan. Penelitian ini memberikan gambaran bahwa meskipun terdapat perbedaan harga di kedua wilayah, faktor lain seperti akses pasar dan infrastruktur juga mempengaruhi harga komoditas makanan, namun tidak cukup signifikan untuk menyimpulkan adanya perbedaan yang besar. Terima kasih atas perhatian dan waktu yang diberikan. Saya harap presentasi ini bisa memberikan wawasan yang bermanfaat. Terima kasih dan sampai jumpa.